Oke, di sini kita lanjut di form 3. Kita lanjut untuk membuat form 3. Kita klik project, lalu add from Windows Home. Lalu kita klik add. Oke, di sini sudah ada form 3. Nah, di form 3 ini kita akan membuat sebuah project menggunakan percabangan if else, dan select case. Oke, kita ambil item dulu di toolbox. Di sini saya hanya akan menggunakan button saja. Karena kita ada 3 percabangan, kita menggunakan 3 button. Oke, kita copy saja, paste. Ini button 2, satu lagi. Ini untuk button 3. Oke, button 1 untuk percabangan if. If and if. Lalu button 2 untuk percabangan if, else, and if. Untuk button 3 untuk percabangan select case. Nah, percabangan ini terdapat fungsi tersendiri. Nah, untuk percabangan if ini digunakan jika hanya terdapat satu kondisi yang akan dijalankan. Kita bisa menggunakan percabangan if. Nah, untuk if else ini digunakan jika terdapat 2 kondisi. Jika kondisinya benar dan jika kondisinya salah. Jadi di percabangan if else ini terdapat 2 output, dan di percabangan if ini hanya terdapat 1 output. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat lebih dari 2 kondisi, misalnya 3 kondisi atau lebih dari 5 kondisi? Nah, kita bisa menggunakan percabangan select case. Dia bisa mengeksekusi lebih dari 2 kondisi. Oke, kita untuk agar desain ini bisa berjalan, seperti biasa kita memberikan logika. Button 1 untuk logika percabangan if. Kita klik 2 kali. Oke, di sini untuk button 1, terlebih dahulu kita membuat variabel. Karena di project ini saya ingin membuat kita bisa menginput usia, dan percabangan ini akan memproses input yang kita masukkan sesuai dengan kondisi yang diberikan. Jadi di sini kita perlu variabel usia, dim usia, dengan dia bertipe data string. Selanjutnya kita butuh variabel nilai dengan tipe data string juga, dan variabel tahun yang bertipe data string. Oke, sini kita sudah mempunyai 3 variabel. Selanjutnya kita memberikan logika untuk percabangan if di button 1. Nah, variabel usia ini berisi input box. Jadi kita akan memberikan, jika kita klik button ini, dia akan bisa menampilkan input box, yang dimana kita bisa menginput. Di input box itu kita dapat menginput sesuatu. Kita input box, di mana input boxnya itu berisi pesan usia pegawai saat ini adalah
Dan di bawahnya ada pesan batas usia pensiun. Nah, untuk input boxnya itu kita isi dengan angka 0 saja. Untuk ke awal ketika input boxnya itu muncul, dia berisi angka 0. Nah, selanjutnya kita beri nilai ini berisi converse usia. Jadi karena usia ini tadi berisi tipe data string, jadi input ini walaupun kita menginput angka, sistem akan membaca bahwa itu bertipe data string karena kita sudah memberikan tadi variabel usia itu dia bertipe data string. Nah, agar dia bisa dibaca dia bertipe data angka, kita menggunakan metode val usia. Jadi ini gunanya val usia ini dia gunanya untuk mengkonvers dari dia tipe data string tadi menjadi ke tipe data angka. Selanjutnya kita berikan kondisi if nilai, di mana nilai tadi ini isinya usia yang sudah dikonvers menjadi ke angka. If nilai yang dimasukkan, yang di input lebih dari atau dia sama dengan 60, then maka variabel tahun ini berisi tahun, nilai. Nah, disinilah dia melakukan operasi karena nilai tadi ini sudah berisi angka, jadi dia sudah berisi tipe data angka, jadi dia bisa melakukan operasi. Tahun sama dengan nilai dikurang dengan 60. Jadi di sini if input yang dimasukkan lebih dari atau sama dengan 60, maka tahun sama dengan nilai dikurang dengan 60. Selanjutnya kita akan memunculkan message box. Oke. Tampilkan message box. Oke. Tampilkan message box. Usia Anda saat ini adalah, gunakan ini untuk memasukkan variabel saja. Variabel nilai. Kenapa kita memasukkan variabel nilai? Karena di sini tadi jika input yang dimasukkan itu angka, maka dia di sini dia dikonvert di nilai, maka variabel nilailah yang dimasukkan di sini untuk memunculkan output di message box. Nilai tahun. Nah, misalnya dia menginput di message box ini dia menginput 60, maka tahun ini dia berisi 60, variabel tahun ini dia berisi 60. Oke, sudah. Kita tampilkan lagi message kedua. Kita kasih koma di sini. Sorry, sebelumnya kita kasih di sini. Kita kasih informasi. Button
klik OK dan klik OK. Message icon information. Oke, selanjutnya kita tampilkan untuk message box kedua. Show Anda sudah pensiun. Tahun variabel tahun juga tadi. Tahun yang lalu. Nah, variabel tahun ini berisi operasi yang dimana nilai dikurang dengan 60, yaitu nilai itu berisi usia dikurang dengan 60. Jadi jika kondisinya input yang dimasukkan sesuai dengan kondisi yang diberikan ini, misalnya kita memberikan input lebih dari 60 tahun atau sama dengan 60 tahun, maka dia akan melakukan operasi ini di variabel tahun ini. Input yang dimasukkan dikurang dengan 60, maka dia akan menampilkan kedua message box ini. Itu menampilkan message box pertama, usia Anda saat ini adalah yang dimasukkan misalnya 60 tahun, informasi. Lalu klik OK, menampilkan message box kedua, yaitu Anda sudah pensiun, tahun yang dimasukkan dikurang 60, itu sama dengan 0 tahun yang lalu jika dimasukkan input yang dimasukkan adalah 60. Oke. Kita fokus saja yang ini. Oke, sudah. Jadi di percabangan if ini dia hanya akan mengeksekusi satu kondisi saja. Jika dia hanya akan mengeksekusi, dia hanya akan menampilkan message box ini jika usia atau input yang dimasukkan itu lebih dari atau sama dengan 60. Jadi misalkan dia memberikan input atau kita memberikan input lebih kurang dari 60 ini, maka dia tidak akan mengeksekusi ini. Dia tidak akan menampilkan message box ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita berikan lagi untuk percabangan button untuk percabangan if, else, and if, yaitu mengeksekusi dua kondisi. Karena if else ini mengeksekusi dua kondisi, berarti ada dua kondisi yang akan diberikan, yaitu kondisi if jika bernilai benar dan kondisi else jika kondisi if itu tidak terpenuhi. Jadi jika kondisi if ini terpenuhi, dia akan menampilkan output, dan jika kondisi if itu tidak terpenuhi, maka dia akan menampilkan mengeksekusi else. Untuk kondisi if ini sama, kita copy saja sampai dengan di sini. Kita copy, kita paste. Nah, di sini sudah ada satu kondisi
yaitu kondisi if, lalu kita buat kondisi else tahun kurang 60. Tahun sama dengan 60 dikurang nilai. Kita copy ini saja, terus kita modifikasi sesuai dengan kondisi else. Kondisi else ini mengeksekusi jika kondisi if tidak terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi tahun sama dengan 60 dikurang nilai input yang dimasukkan. Menampilkan usia, dia akan tetap menampilkan usia, nilai, tahun. Dan untuk message kedua, tahunnya kita ubah teksnya, Anda akan pensiun tahun lagi. And if oke, sini sudah. Jadi di else ini, jika kondisi if tidak terpenuhi, maka kondisi else akan dieksekusi, di mana tahunnya dia variabel tahun ini berisi 60 kurang dengan input yang dimasukkan, maka di sini tahunnya dia berbeda dengan tahun di if. Jadi di sini yang ditampilkan tahunnya, variabel tahunnya adalah 60 dikurang dengan input yang dimasukkan. Jadi misalnya dia jadi else ini menampilkan jika kondisi if tidak terpenuhi. Misalnya kan kalau di satu kondisi tadi, kondisi if saja, dia tidak menampilkan apa-apa ketika kita menginput kurang dari 60 tahun. Nah, jadi percabangan if else ini dia bisa menampilkan jika kita menginput kurang dari 60 tahun, yaitu dia mengeksekusi kondisi else, di mana 60 dikurang dengan usia yang dimasukkan. Jadi dia akan menampilkan message box usia Anda saat ini, dan dia akan menampilkan bahwa dia belum pensiun atau dia akan pensiun. Misalnya 61 tahun usia yang dimasukkan, misalnya 50 tahun usia yang dimasukkan, maka 60 dikurang dengan 50 berarti dia di sini adalah variabel tahun ini berisi 10 tahun lagi. Nah, di message kedua dia akan menampilkan Anda akan pensiun berapa hasil operasi yang dilakukan di variabel tahun ini ditampilkan di sini. Misalnya hasil yang dihasilkan adalah 10, maka dia di sini adalah 10. Anda akan pensiun 10 tahun lagi. Itulah informasi yang diberikan. Oke, jadi kita sudah ada logika untuk percabangan if dan if else. Di if dia hanya akan mengeksekusi satu kondisi, dan di if else dia mengeksekusi dua kondisi. Dia mengeksekusi jika kondisi if benar, dan dia akan mengeksekusi else jika kondisi if itu tidak terpenuhi. Oke, selanjutnya
kita memberikan logika untuk button 3, yaitu percabangan select case. Select case ini yaitu percabangan yang digunakan untuk lebih dari 2 kondisi. Kita tetap menggunakan ini, input box dan variabel nilai. Oke, lalu kita gunakan percabangan select case. Select case nilai case is lebih atau sama dengan 65. Tahun sama variabel tahun sama dengan nilai dikurang 60. Kita copy saja message box-nya. Selanjutnya kita lanjut untuk kondisi selanjutnya. Case dari 60 ke 64. Jadi dari angka 60 sampai dengan angka 64 yang diinput ke tahun, variabel tahun sama nilai sama dikurang 60. Kita copy lagi. Kondisi selanjutnya, case 64 50 tahun 9 tahun sama dengan 60 dikurang nilai. Karena dia sudah kurang dari 60 tahun, maka kita pakai kondisi message box ini tadi, karena kita hanya akan menampilkan message box dia sudah pensiun jika usianya lebih dari atau sama dengan 60 tahun. Oke, kita tempel di sini. Setelah itu untuk kondisi else-nya itu tidak ada di kondisi case, ya berada di kondisi case else. Kita masukkan saja, kita ganti teksnya
tampilkan satu. Di sini kita tampilkan satu message box saja yang berisi informasi usia Anda saat ini, tahun masih sangat jauh, tahun masih sangat jauh dari usia pensiun. Oke, ini sudah. Nah, di sini kita sudah ada percobaan if else, dan select case. Jadi sebenarnya select case ini persis seperti if else, seperti if else dan else, karena dia bisa mengeksekusi banyak case. Nah, di sini sudah ada case pertama itu mengeksekusi jika input yang dimasukkan lebih dari atau sama dengan 65, dimana variabel tahun ini dia berisi operasi nilai input yang dimasukkan dikurang dengan 60. Jadi menghasilkan input Anda sudah pensiun dengan hasil operasi di sini dimasukkan, ditampilkan, lalu dilanjutkan dengan tahun yang lalu. Di case kedua dari angka 60 ke 64. Jadi di rank angka 60 sampai dengan 64 dia akan mengeksekusi case kedua ini, dan begitupun case selanjutnya. Dan jika ketiga case ini dia tidak terpenuhi kondisinya, maka case else lah yang akan dieksekusi. Oke, di sini kita tambahkan dulu untuk form 3-nya. Ini kita klik, lalu kita ketik tutorial 2. Tutorial 3. Oke, sudah. Kita lagi untuk menampilkan form 3 titik show. Oke, coba kita run. Coba kita klik. Oke, di sini sudah muncul. Nah, kita klik salah satu percabangan ini. Nah, di sini yang angka yang pertama kali ditampilkan adalah angka 0, karena kita tadi memberikan di input boxnya angka yang akan dimunculkan ada angka 0. Dan selanjutnya di sini kita bisa rubah sesuai dengan angka yang diinginkan. Kan tadi di if kita berikan kondisi bahwa jika angka yang dimasukkan itu lebih dari 60 atau sama dengan 60, maka dia akan menampilkan message box. Oke, kita klik OK. Oke. Di sini angka yang saya masukkan adalah 70. Kita klik OK. Nah, di sini dia menampilkan message box bahwa usia Anda saat ini adalah 70 tahun. Ini adalah message box pertama. Ketika kita klik OK lagi, nah dia akan menampilkan message box kedua, yaitu Anda sudah pensiun 10 tahun yang lalu. Nah, kan di sini tadi kita memberikan variabel tahun, yang dimana tahun itu berisi operasi nilai atau input yang dimasukkan dikurang dengan 60, maka dia menghasilkan 10. Anda sudah pensiun 10 tahun yang lalu. Oke, kita klik OK. Nah, bagaimana jika di if ini kita masukkan tidak sesuai dengan kondisi yang diberikan?
ya dia tidak akan memberikan output apa-apa. Dia tidak mengeksekusi kondisi if, karena dia kondisi if tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya kita klik untuk kondisi if else. Nah, menampilkan input box, kita input usia 70, klik OK. Nah, ini dia mengeksekusi kondisi if, dimana usia Anda saat ini adalah 70 tahun, klik OK. Nah, Anda sudah pensiun 10 tahun yang lalu, seperti tadi di kondisi if. Nah, bagaimana jika kita masukkan usia dari 50 tahun? Maka dia akan mengeksekusi kondisi else karena kondisi if-nya tidak terpenuhi. Nah, dia menampilkan message box, usia Anda saat ini adalah 50 tahun dan Anda akan pensiun 10 tahun lagi. Oke. Kita klik select case. Nah, di sini tadi banyak kondisi yang bisa dieksekusi. Nah, misalnya kita berikan 70 tahun. Nah, dia mengeksekusi kondisi case is usia Anda saat ini adalah 70 tahun, usia Anda sudah pensiun 10 tahun yang lalu. Kita berikan kondisi misalnya kurang dari 60, dia menampilkan usia Anda saat ini adalah 50 tahun, Anda akan pensiun 10 tahun lagi. Bagaimana jika kita memberikan input yang angka dengan angka yang rendah, misalnya 20 tahun, maka dia mengeksekusi else, select case else. Dia mengeksekusi kondisi case else. Usia Anda saat ini adalah 20 tahun, masih sangat jauh dari usia pensiun. Jadi dia memberikan 3 output berbeda sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan input yang kita masukkan. Dia akan membandingkan kondisi apa yang cocok dengan inputan yang kita masukkan. Maka output yang diberikan sesuai dengan input yang kita masukkan juga. Oke. Itu saja tutorial untuk di form 3 ini. Kita lanjut ke form 4, ke form selanjutnya, yaitu form 4. Oke, selanjutnya kita lanjut ke form 4. Membuat project, kita klik project, add from Windows Form, terus klik add untuk membuat form 4. Kita tunggu. Nah, ini sudah ada form 4. Di form 4 ini kita akan membuat project perulangan. Jadi ada perulangan for next, do while, dan do until. Kita add item dulu, button untuk klik perulangannya, button dan list box. Pakai list box. Oke, kita rapihkan dulu, kita perkecil saja. List boxnya kita perpanjang. Di sini nanti akan muncul gimana perulangannya, jumlah perulangannya, buttonnya, button 1 untuk for next, perulangan for next, button 2 untuk do while, button 3 untuk do until. Oke.
Selanjutnya kita butuh textbox dan juga label. Textbox ini untuk menginput nilai awal dan nilai akhir. Kita butuh label untuk mendefinisikan nilai awalnya dan nilai akhirnya. Kita ganti teksnya jadi nilai awal. Jadi sini kita bisa menentukan perulangannya dari untuk nilai awal dan nilai akhirnya. Oke. Kita butuh satu button lagi untuk button clear. Kita modifikasi sedikit agar backgroundnya lebih jelas saja. Sini kita rubah warnanya. Ini untuk judulnya perulangan atau looping. Oke, sisa kita berikan logika saja. Untuk di button 1 kita klik, karena ketiga button ini yang akan melakukan operasi sesuai dengan logika yang kita berikan. Oke, untuk button 1 klik, kita berikan logika. Di button klik itu untuk kita ganti teksnya dulu. Ini untuk for next, button 1 untuk for next, button 2 untuk do while, dan button 3 untuk do until. Jadi perulangan for next ini digunakan untuk perulangan yang sudah diketahui jumlah perulangannya, dan untuk perulangan dual ini perulangan yang mengeksekusi sampai dengan kondisi benar. Jadi dia akan terus mengeksekusi selama kondisi yang diberikan itu benar. Nah, untuk do until ini
dia akan terus melakukan perulangan sampai dengan kondisinya terpenuhi. Jadi do until ini akan terus melakukan perulangan sampai dengan kondisinya terpenuhi. Jadi for next ini dia sudah diketahui jumlah perulangannya, dan dual dan do until ini tergantung dengan kondisi yang diberikan. Dual untuk selama kondisinya benar, dan do until mengeksekusi sampai dengan kondisinya benar, sampai dengan kondisinya terpenuhi. Oke, kita berikan logika saja. For next, for i itu adalah sebuah variabel as yang dia bertipe data integer, angka, karena kita hanya akan melakukan perulangan dengan angka. Integer itu sama dengan variabel i itu sama dengan text box 1 to text box 2. Dan list box 1 menambahkan item add, yaitu pernyataan bilangan ke dan variabel yang berisi text box 1 yang berisi perulangan dari text box 1 ke text box 2. Cukup masukkan variabelnya saja. Oke, di sini sudah bisa. Jadi di sini adalah sebuah perulangan for next, yang dimana dia sudah ada variabel i yang bertipe data integer, yang variabel ini berisi text box, dan variabel ini berisi perulangan dari text box 1 ke text box 2. Dan di list box menampilkan item bilangan ke yang berisi variabel perulangan yang berisi perulangan variabel i, yaitu text box 1 ke text box 2. Oke, selanjutnya kita lanjut ke perulangan while button 2. Kita klik 2 kali. Nah, untuk perulangan di button 2 itu adalah while. Kita definisikan dulu variabel yang kita gunakan, variabel i. Kita menggunakan variabel angka yang bertipe data integer, di mana angka ini berisi text box 1. Jadi variabel angka itu adalah isinya adalah input dari text box 1. Selanjutnya lakukan perulangan dual, karena dual itu adalah perulangan yang terus melakukan perulangan sampai dengan selama melakukan perulangan selama kondisinya benar. Jadi dual angka. Nah, di sini ada kondisi yang membandingkan antara variabel angka dengan text box kedua. Lakukan perulangan text box 1 yang dimana kondisinya variabel angka yang berisi text box 1 tidak
variabel angka yang berisi textbox 1 lebih kecil atau sama dengan textbox 2. Jadi dia akan terus melakukan perulangan selama textbox 1 ini angkanya lebih kecil atau sama dengan angka di textbox 2. Oke, teks. Oke. Dan ditampilkan di list box 1. List box 1 melakukan penambahan item yang berisi bilangan ke dan menambahkan item variabel angka. Melakukan perulangan angka ditambah angka variabel angka ditambah dengan 1. Jadi misalnya di variabel angka kan ini isinya textbox 1, di textbox 1 itu kita memberikan angka 2. Nah, angka 2 kan itu lebih masih dan memberikan angka 2 dan di textbox 2 ini kita memberikan angka 5 misalnya. Maka sesuai dengan kondisi di sini dia terus dibandingkan, misalnya dia di angka 2, apakah 2 lebih kecil dari 5? Nah, kondisinya benar. Setelah dibandingkan kondisinya benar, maka angka 2 ini akan ditambah lagi dengan 1. Setelah ditambah dengan 1, prosesnya akan berulang lagi, dibandingkan lagi apakah angka ini sudah berubah dengan angka 3. Karena sudah ditambah dengan 1, 2 tadi ditambah dengan 1 karena kondisinya benar, maka angka 2 ini ditambah dengan 1 menjadi angka di sini menjadi 3. Lalu dibandingkan lagi, apakah angka 3 ini masih kecil atau sama dengan angka 5 ini di textbox yang kita input di textbox 2 ini. Nah, kondisinya masih benar, maka angka tersebut akan ditampilkan lagi dan angka tersebut akan ditambah lagi dengan 1, dan begitu pun seterusnya berulang sampai dengan kondisinya. Jadi 2 akan terus melakukan perulangan selama kondisinya benar. Jadi misalnya kan di sini tadi di textbox 2 ini dia angkanya 5. Nah, setelah dia mencapai angka di sini mencapai angka 5, maka dibandingkan lagi angka 5 ini masih lebih kecil atau masih sama dengan textbox 2 yaitu angka 5. Nah, masih kondisinya masih terpenuhi karena dia angka ini angka 5 dan textbox 2 ini angka 5. Maka di sini ditambah lagi angka 5 ini ditambah dengan 1 sama dengan 6. Nah, ketika dicek lagi angka 6 ini sudah tidak lebih kecil lagi dengan textbox 2, angka 5 di textbox 2, karena angka 6-nya dia sudah lebih besar dari textbox 2, maka operasi perbandingannya ini sudah tidak terpenuhi lagi. Maka perulangannya sudah dihentikan. Disitulah perulangannya berhenti karena kondisinya sudah lagi tidak terpenuhi. Oke, setelah itu kita lanjut ke do until, perulangan yang terus berulang sampai kondisinya terpenuhi. Dim angka, kita menyimpan variabel dulu, dim angka dengan tipe data integer. Jadi di sini kita juga bisa mengulang, misalnya kita bisa mengulang nama. Di sini kita tinggal ganti integer menjadi string. Jadi kita bisa mengulang, bukan hanya bisa mengulang angka saja, kita juga bisa mengulang nama yang bertipe data string. Karena di sini saya hanya akan mengulang
angka saja, maka saya menggunakan tipe data integer. Oke, lanjut. Sini kita sudah ada variabel angka yang bertipe data integer. Lalu angka itu sama dengan text box. Angka itu sama dengan text box 1 dan lakukan ulangan selama sampai kondisinya terpenuhi. Text box angka lebih dari sama dengan text box 2. Dan list box 1 item tambah item yang ditambahkan itu bilangan ke dan variabel angka dengan setiap variabel kondisinya terpenuhi, variabel ditambah dengan 1. Oke. Sini kita sisa memberikan logika untuk button clear ini agar kita bisa menghapus inputan di text box dan juga di list box. Kita bisa list box 1 item clear box 1 item clear, itemnya dihapus, dibersihkan. Text box 1 clear, text box 2 clear. Oke. Ini kita copy saja, terus di tab button kita simpan di tab button. Di button 2 juga dan di button 3. Oke, sudah. Di sini masih kurang teks. Di sini juga teks. Di menu desain kita tambah dulu untuk menambahkan from 4. Tutorial 4. Kita klik 2 kali. Nah, desain sudah masuk. Kita masukkan from 4. Masukkan from 4 untuk menampilkan from 4 di menu. Sudah, kita coba run. Nah, di sini sudah muncul. Kita klik
tutorial 4 menampilkan from 4. Di sini kita masukkan nilai awalnya. Misalnya saya masukkan nilai awalnya 5, nilai akhirnya itu 25. Jadi di sini akan melakukan perulangan dari angka 5 sampai dengan angka 25. Kita coba dengan perulangan for next. Nah, di sini sudah muncul dia mengulang dari bilangan ke-5 sampai dengan bilangan ke-25. Jadi for next itu perulangan yang sudah diketahui jumlahnya. Jadi jumlah awalnya sudah diketahui yaitu 5 ke jumlah akhirnya yaitu 25. Oke, kita clear. Nah, selanjutnya kita lakukan di perulangan do while dengan angka yang sama. Kita klik. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di do while itu perulangan yang melakukan perulangan selama perulangannya itu kondisinya itu benar. Nah, di sini kita sudah tentukan juga nilai awalnya di textbook 1 itu 5, lalu ditambah 1 terus-menerus sampai dengan kondisinya masih memenuhi sampai dengan angka 25, yaitu nilai akhirnya. Nah, jika di sini 25 ini lagi mau kenapa hanya sampai 25? Karena di kondisinya tadi di 25 ini jika ditambah dengan 1 lagi, dia sudah tidak kecil dari angka nilai akhir ini, maka berhentilah proses perulangannya. Kita lagi di do until, perulangan do until. Di sini sudah jalan juga, dimana perulangan do until ini dia akan tetap berjalan perulangannya sampai kondisi terpenuhi. Kondisi terpenuhinya itu sampai dengan angka 25. Jadi dia ulang dari angka 5 sampai dengan kondisinya 25. Oke, itu saja untuk tutorial perulangan. Kita lanjut ke from 5.